Ya, kebersamaan kita hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, adapun topik pembahasan kita pada pagi hari ini, pendengar, ini kupas tuntas seputar tata cara pembuatan paspor. Ini sudah hadir dua narasumber dari Imigrasi Bengkalis. Baik, saya sapa terlebih dahulu. Yang pertama ini merupakan Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Bapak Fadli Saputra SH. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bu. Kabar sehat Bapak? Alhamdulillah. Baik. Yang kedua ini merupakan analis keimigrasian Asep Sahri Ramadan SIP. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Ya, pendengar, kebersamaan kita hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa bergabung bersama kita di pagi hari ini ya di 082388364742. Kita bersama dalam topik pembahasan pagi hari ini kupas tuntas seputar tata cara pembuatan paspor. Nah, kalau berbicara mengenai paspor, ini biasanya kita harus memiliki paspor ya untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Saya ingin tahu dulu nih, sebenarnya apa sih paspor itu begitu, agar masyarakat kita lebih mengetahuinya begitu. Silakan Bapak, siapa dulu nih? Mungkin saya coba menjawab. Pak Fadli ya? Ya. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu penyiar. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Memang tadi sudah dikenalkan langsung oleh Ibu penyiar, tapi nggak ada salahnya juga saya mengenalkan kembali. Kebetulan saya juga baru bertugas di kantor imigrasi kelas 2 TPI Bengkalis ini. Iya. Nama saya Fadli Saputra. Saya sebagai Kasih Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian dan berdomisili di Pekanbaru. Alhamdulillah saya juga mendapat tugas baru juga di sini, baru berjalan sekitar 3 minggu lebih lah. Oke, baru sekali ya Pak Fadli ya. Ini Komars lah Ibu. Gitu. Ya, sebelumnya di Pekanbaru, tugas Pekanbaru. Sebelumnya pernah bertugas di Aceh. Baik. Terakhir memang di Aceh, pernah juga di tempat yang daerah lain. Dan alhamdulillah pada tahun ini saya diberi amanah untuk bertugas di Bengkalis. Iya. Baik, saya akan coba menjawab apa itu paspor gitu Bu ya. Yang seperti kita tahu memang imigrasi ini, orang tahunya imigrasi itu proses pembuatan paspor, tapi sebenarnya banyak yang bisa kita layani dalam kantor imigrasi itu. Ada juga semacam kayak izin perpanjangan izin tinggal atau pengawasan orang asing. Tapi tema yang kita angkat pada pagi hari ini memang kita lebih fokus kepada pelayanan paspor ya. Baik, mungkin sebelum kita mulai apa itu paspor, kita mungkin lebih mengenal harusnya dasar hukumnya dulu nih Bu. Baik, gitu. silakan Jadi, Bapak. kalau nggak kita ngomongin dasar hukumnya nanti nggak ada kekuatan hukumnya juga ya. Gitu. Baik, ya. Saya bacakan di sini. Pertama terkait dasar hukum kita itu yang pertama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Yang kedua PP Nomor 31 Tahun 2013 dan perubahannya terakhir dalam PP Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 maaf. Baik. Yang ketiga Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang paspor biasa dan SPLP. Yang keempat Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang paspor diplomatik dan paspor dinas. Dan terakhir PP Nomor 28 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas penerimaan bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi secara umum di sini disebutkan bahwa paspor itu apa. Mungkin sebagian pendengar, sebagian Bapak Ibu sekalian mungkin udah mengenal paspor dan bentuknya. Mungkin saya cuma merefresh aja ini pada kesempatan hari ini. Paspor itu yaitu dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Nah, itu maksudnya pengertian dari paspor. Namun di balik dari paspor itu kita ada juga namanya SPLP. SPLP itu yaitu surat pelaksana perintah
surat perjalanan laksana paspor, yaitu biasanya kita gunakan untuk perlintasan pada tradisional di daerah semacam kayak perbatasan dengan di Nunukan, di daerah Kalimantan, terus perbatasan dengan di Papua sana. Nah, SPLP ini diperuntukkan untuk masyarakat setempat atau masyarakat di daerah perbatasan, yang mana itu SPLP itu dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Itu pengertian dari paspor dan SPLP, Bu. Baik. Ya. Nah, ini kita sudah mengetahui dari pengertian paspor tadi dan juga ada undang-undangnya begitu ya? Iya, betul sekali, Bu. Iya. Nah, kalau kita sering melihat nih masyarakat banyak yang ingin membuat paspor. Sebenarnya apa saja persyaratan yang diperlukan untuk membuat paspor ini? Silakan. Baik. Persyaratannya itu sebenarnya nggak susah, Bu. Nggak susah ya? Asalkan Bapak Ibu sekalian mungkin bisa melengkapi, bahkan di arsip di rumah mungkin saya rasa ada lah. Persyaratannya itu ada 3 aja sebenarnya itu, yaitu KTP, kartu keluarga, dan akte kelahiran. Atau tidak ada akte kelahiran bisa kita gunakan ijazah. Tapi kalau tidak juga ada ijazah, kita bisa menggunakan surat nikah bagi yang sudah menikah, gitu, Bu. Baik. Jadi hanya ada 3 syarat saja untuk mengajukan permohonan pembuatan paspor. Iya. Oke. Nah, kita kan sering melihat nih kalau perjalanan itu kan masyarakat membawa keluarga begitu, anak-anak begitu ya. Ada juga ayah, ibu. Dan sebenarnya apakah ada perbedaan persyaratan permohonan paspor ini bagi anak-anak dan juga orang dewasa? Ya. Saya ingin ke Pak Asep. Silakan dulu, Pak Asep. Siap. Selamat pagi, Bu. Mohon izin. Iya. Iya, jadi ternyata ada perbedaan di antara permohonan atau persyaratan terkait dewasa dan juga anak-anak. Nah, kalau misalnya yang dewasa tadi sudah disampaikan sama Pak Fadli, dia harus melampirkan KK, KTP. Yang ketiganya itu dia bisa menggunakan akte kelahiran atau buku nikah atau ijazah. Nah, bagi anak di bawah umur, dalam artian belum mempunyai KTP, dia harus melampirkan KTP kedua orang tua, paspor kedua orang tua, terus akte kelahiran anak, sama ini orang tuanya itu yang paling penting harus mendampingi pada saat proses foto dan wawancara. Jadi seperti itu. Jadi ada sedikit perbedaan lah ya. Karena kan anak-anak ini kan mereka kan tapi saat ini kan anak-anak sudah memiliki KIA, itu bagaimana? Iya, betul sekali, Bu. Jadi dalam proses permohonan paspor, dikarenakan anak itu belum cukup umur dan belum bisa untuk datang sendiri ke kantor, jadi dibutuhkan suatu pendampingan orang tua dan merupakan persyaratan wajibnya seperti yang saya bilang tadi itu. Tapi kalau proses untuk fotonya tetap harus ke kantor? Iya, betul sekali, Bu, harus ke kantor dan didampingi kedua orang tua. Tapi kalau misalnya salah satu kedua orang tua tidak hadir, dia harus memberikan surat keterangan yang jelas alasannya kenapa. Seperti itu. Baik. Ya, pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di 082388364742. Nah, jika sudah lengkap nih persyaratannya, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam pengajuan permohonan paspor ini? Ya, silakan Pak Fadli. Ya, baik. Ketika persyaratan permohonan paspor sudah lengkap, nanti pemohon bisa memilih dan mengunduh aplikasi yang sudah kita launching dari Direktorat Jenderal Imigrasi, yaitu namanya aplikasi M-Paspor. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa download aplikasi mobile paspor. Nanti akan ada akunnya sendiri dan nanti akan memfoto semua persyaratan, yaitu KTP, KK, dan akte lahir. Baik. Itu yang untuk permohonan paspor baru. Sedangkan untuk permohonan paspor penggantian atau yang habis masa berlaku, cukup memfotokan atau men-screenshot untuk foto KTP dan paspor lamanya. Jadi lebih ringkas lagi untuk yang penggantian gitu. Nah, setelah proses pengisian biodata, pemohon akan dilakukan verifikasi, dan verifikasi akan melakukan pembayaran pada aplikasi tersebut gitu. Dan nanti bisa menentukan jadwal nih. Seandainya Bapak Ibu sekalian untuk pendengar nggak bisa datangnya pada hari tertentu, bisa menentukan hari apa, jam berapa,
Jadi tidak ada penumpukan juga kita di kantornya gitu loh Bu. Mau pagi, mau siang datangnya, tapi tetap ada jam kerja yang berlaku di kantor kita. Baik. Jadi jikalau masyarakat yang ingin mengajukan permohonan pembuatan paspor, mereka harus mengunduh aplikasi M-Paspor ini. Iya. Nggak bisa langsung datang gitu ya? Nah, kalau untuk yang langsung datang kita ada pengecualian. Ada pengecualian. Baik. Dalam arti seperti kayak orang lansia dan orang sakit, disabilitas. Itu akan kita bantu prosesnya. Tetapi kalau untuk yang usia produktif, misalkan mahasiswa yang sehari-harinya sibuk dengan gadgetnya, pasti tahulah Ya. cara pengisian atau alur permohonan di aplikasi M-Paspor tersebut. Baik. Kalau di imigrasi satu hari berapa nih melayani masyarakat yang mengajukan permohonan paspor ini? Mungkin ada batas ya begitu perharinya, ya Pak Fadli? Ya, benar Bu. Jadi kita juga dalam permohonan aplikasi M-Paspor itu kita juga dibatasi kuota. Karena tidak mungkin semua ya kita terima permohonannya. Jadi rata-rata di kantor kita itu melayani permohonan antara 40 sampai dengan 50 pemohon. Baik. Jadi untuk aplikasi M-Paspor ini sangat membantu ya jikalau masyarakat yang ingin kapan datang langsung begitu untuk kelanjutan pembuatan paspornya begitu ya. Iya betul. Baik. Nah, bagaimana jika dalam permohonan paspor ini terjadi perbedaan data pada dokumen yang dilampirkan, misalnya mungkin antara KTP dan akta lahir, apa yang harus dilakukan sebagai masyarakat pemohon paspor ini? Saya ingin ke Pak Asep dulu, silakan Bapak. Siap. Jadi mohon izin juga saya jabatannya itu fungsional analis keimigrasian. Tetapi dalam kegiatan sehari-hari tugas pokok saya juga di tempat bagian foto wawancara. Wawancara, baik. Jadi saya juga sering bersinggungan tuh sama pemohon itu. Ya. Jadi tadi masalah ada perbedaan terkait dokumen. Nah, jadi banyak beberapa pemohon kita yang pada saat dia tuh mau melakukan permohonan, nah dia tuh sudah melakukan ini pendaftaran melalui M-Paspor. Ya. Tanpa menanyakan apakah dia tuh udah benar belum sih, terus identitasnya apakah sudah sama. Ya. Jadi pada saat itu, pada saat dia sudah membayar ke negara PMBP, ke kantor, kita tetap melayani foto dia, tetap melayani. Terus kita ada beberapa cek berlapis dari loket. Jadi pada saat nanti ada setelah dia mendaftarkan M-Paspor, nanti ada surat pengantar dari aplikasi M-Paspor itu untuk diserahkan ke loket. Itu sebagai bukti dia datang pada hari itu. Nanti berkasnya akan dicek oleh petugas loket apakah sudah sama, apakah ada yang berbeda. Contoh misalnya kayak gini, karena sering banyak kasus KTP kakak sudah sama nih. Nah, yang bersangkutan melampirkan buku nikah. Nah, biasanya tuh di buku nikah tuh paling sering pada zaman dulu nih orang-orang tua kita. Tempat tanggal lahir tuh bukan tanggal lahir yang dimasukkan, tapi umurnya. Iya. Nah, seperti itu. Jadi kita solusinya kita bantu dia foto. Nanti kita minta pada pemohon untuk ke Kemenak ataupun KUA untuk memberikan surat keterangan nih dari KUA sebenarnya tanggal lahirnya berapa. Jadi beberapa seperti itu. Terkait juga misalnya ada perbedaan yang mendasar sangat beda jauh. Nah, biasanya kita melakukan proses berita acara pemeriksaan. Kenapa bisa berbeda datanya jauh seperti itu? Iya, baru bisa dilanjutkan permohonannya. Tapi kalau di aplikasi e-paspor ini pemohon pembuat paspor nggak bisa lihat ya apakah ini udah bener, ada misalnya pemberitahuan secara otomatis melalui aplikasi ini nggak ada ya gitu ya? Iya, belum ada. Makanya kita dalam pada saat pengisian M-Paspor tuh kita ada poin nomor 2 tuh warning. Nah, jadi YBS harus yang bersangkutan harus memeriksanya. Dan jangan juga sampai salah pada saat kita mengajukan M-Paspor. Contoh misalnya dia sudah punya paspor sebelumnya nih, tapi dia milih permohonan baru pada saat M-Paspor. Nah, jadi pada saat itu ada warning uang yang akan dibayarkan ke negara apabila salah jenis paspor yang dipilihnya itu nanti uangnya bisa hangus. Iya. Jadi juga harus data yang benar-benar ya, yang harus disampaikan masyarakat. Juga yang harus diupload dalam aplikasi itu begitu ya. Kalau seandainya udah punya paspor berarti harus disampaikan begitu atau dilampirkan paspornya? Nanti ada pilihan di aplikasi paspor. Nanti ada pertanyaan tuh apakah sudah mempunyai paspor. Nanti pilihnya permohonan baru. Kalau misalnya sudah punya,
pilih permohonan penggantian. Oke. Nah, untuk yang sudah punya penggantian, yang belum port baru dia. Baru. Mm-mm. Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di saat ini, pendengar, dalam Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Anda bisa gabung di 082388364742. Ya, kita membahas satu topik, yaitu kumpas tuntas seputar tata cara pembuatan paspor. Ini yang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri barangkali ya, antar negara, yang belum punya paspor, ya tentu ingin tahu apa sebenarnya syarat-syaratnya, apa saja syaratnya, dan bagaimana untuk melakukan permohonan pengajuan pembuatan paspor ini. Tapi kita jeda sejenak ya Bapak, nanti setelah ini kita akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami Pro 1 RR Bengkalis. Ya, pendengar, kembali lagi kita bersama di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Untuk pagi hari ini, pendengar, tema kita terkait dengan kumpas tuntas seputar tata cara pembuatan paspor. Ya, ini narasumber kita dari Imigrasi Bengkalis. Nah, tadi Pak Fadli juga ada menyebutkan jenis paspor gitu ya Pak. Iya. Sebenarnya ada berapa sih jenis paspor ini Pak Fadli? Baik. Paspor itu ada 3 kategori Bu ya. Yang pertama itu paspor biasa, yang itu bisa digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia yang melakukan permohonan perjalanan ke luar negeri. Itu bisa melakukan permohonan di kantor imigrasi manapun, silahkan. Baik. Itu paspor biasa yang kita gunakan untuk perjalanan, mau pergi umroh, wisata, atau mau pergi kegiatan yang lain. Terus yang kedua ada paspor dinas Bu. Paspor dinas ini kita dipergunakan untuk semacam kayak PNS, pejabat daerah gitu loh. Biasanya itu dipergunakan untuk orang yang akan berdinas ke luar negeri. Dan yang terakhir itu ada paspor diplomatik. Nah, paspor diplomatik ini dikhususkan untuk pejabat-pejabat negara, seperti halnya mungkin Pak Kepala Negara kita, Pak Presiden, atau menteri atau diplomat gitu loh. Jadi ada batasan-batasannya atau ketentuan paspor yang bisa digunakan gitu loh Bu. Tapi yang banyak digunakan kita masyarakat pastinya paspor biasa lah Bu. Paspor biasa yang terdiri dari 48 lembar halaman. Oke. Ini kalau untuk biaya pembuatan paspor ini berapa nih? Iya. Kalau untuk biaya pembuatan paspornya di sini itu biayanya 350 Ibu. Itu jenis paspor biasa. Dan untuk jenis paspor elektronik itu biayanya pasti dikenai 2 kali lipat, itu 650. Namun di kantor kita ini, di kantor imigrasi kelas 2 TPI Bengkalis ini belum dikasih kewenangan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi tentang pengeluaran paspor elektronik. Tapi bisa bermohon itu di provinsi, yaitu di kantor imigrasi kelas 2 kelas 1 Pekanbaru. Baik. Ya, pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di 082388364742. Baik, ini sudah tersambung bersama satu penelpon. Selamat pagi, Assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ibu Rika dari Lupat Utara. Iya. Silakan Ibu Rika pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih Bu Rika di Rupat ya. Iya. Baik. Baik. Silakan Ibu Rika. Iya, silakan Bu. Iya. Baik. Baik. Ya. Paspor tembak Bu ya. Baik. Oke, baik. Iya. Ya, itu saja Ibu Rika. Baik. Iya, Baik. terima kasih. Sama-sama. Iya, ada Ibu Rika. Terima kasih Bu Rika sudah bersama di pagi hari ini dalam Dialog Negeri Junjungan Menyapa. Ini Ibu Rika dari Rupat. Ya, saya tadi
belum tanya juga apakah Ibu Rika ini udah punya paspor atau belum ya? Tapi nggak mengapa, silakan nih Pak Fadli Iya. ya untuk jawabnya, silakan. Baik, terima kasih Bu Rika yang di Rupat atas pertanyaannya. Pertama terkait mengenai kenapa yang surat-surat aslinya mesti dibawa lagi ke kantor imigrasi. Jawabannya memang iya Ibu, memang kita perlukan untuk mengecek keabsahan atau kebenaran dari dokumen yang diupload atau fotokopinya. Bisa jadi kecurigaan atau dari petugas-petugas kita yang fotokopinya itu bisa jadi berbeda dengan yang aslinya. Jadi perlu untuk verifikasi aja sebenarnya Ibu gitu loh. Untuk memverifikasi benar nggak data yang diupload atau data yang difotokopi itu sesuai dengan aslinya. Demikian Bu Rika. Dan yang mengenai yang kedua mengenai pertanyaan paspor tembak. Saya justru baru dengar ini loh gitu loh. Paspor kok bisa ditembak ya? Memang bisa tembus ya Bu ya gitu. Tapi gini, jangan khawatir Bu. Kalau Ibu bikin paspor, lebih baik Ibu langsung datang aja ke kantor imigrasi. Nggak ada yang namanya paspor tembak, itu sudah resmi Bu di kantor kita, di balai-balai kita ataupun di kantor kita itu proses permohonan paspor itu gampang loh Bu sekarang ini. Mengenai persyaratan, asalkan persyaratan terpenuhi dan Ibu bisa melakukan pembayaran langsung. Pembayaran pun tidak mesti langsung tunai, mau mobile banking, mau bayar di Indomaret sekarang ataupun di belanja-belanja online onshop itu sudah dipermudah gitu loh. Jadi nggak ada namanya istilah paspor tembak sekarang. Dalam artian ini barangkali maksud dari Ibu Rika menggunakan jasa orang lain barangkali ya, mungkin entah pegawai imigrasinya atau orang lain begitu ya dalam pengurusan berarti ya. Padahal gini aja Bu, pemohon tuh silakan saja datang ke kantor imigrasi. Kita ada namanya customer service, tempat pusat informasi, bisa membantu pemohon. Kalau misalnya pemohon sini kan ada yang tidak paham nih tentang aplikasi. Silakan aja nanti dibantu sama petugas. Baik. Makanya jangan mendengar isu dari luar ada paspor tembak atau paspor yang lain. Lebih baik Ibu datang dulu ke kantor kita, buktikan bagaimana pelayanan kita, dan di situ jelas transparan mengenai biaya, mengenai proses dan berapa hari selesai proses paspornya. Terus yang terakhir mungkin pertanyaan mengenai e-paspor tadi ya kalau nggak salah. Baik, e-paspor itu kita pergunakan semacam untuk ke negara-negara tertentu. Pertama mengenai keberangkatan pada saat di bandara-bandara besar itu dipermudah. Jadi Ibu nggak perlu lagi namanya antri di kantor imigrasi. Kita khusus di bandara-bandara besar itu, khususnya di Soekarno-Hatta itu ada namanya autogate. Jadi Ibu bisa menggunakan pelayanan autogate itu, cukup men-scan paspornya. Jadi tidak dicap antri lama lagi, cukup men-scan. Jadi langsung nanti ada sistem autogate membuka pintu untuk keberangkatan. Jadi tidak dicap di halaman paspornya. Jadi kemudahan juga ke beberapa negara seperti ke negara Asia, yaitu Jepang dan Korea, itu tidak perlu mengajukan visa untuk tinggal di negara tersebut, tapi cukup melakukan verifikasi. Dari segi bentuk dengan paspor biasa, paspor elektronik itu nggak ada bedanya. Namun di dalam paspor elektronik itu tersimpan chip yang berisi biodata yang bisa dicek oleh petugas kita mengenai biodata secara sistem elektronik. Jadi dan dipermudah juga untuk pada saat keberangkatan gitu loh. Jadi mengenai halaman, bentuk paspor dengan paspor biasa itu hampir sama. Tapi penggunaannya atau kemudahan fasilitas yang bisa kita dapatkan dengan paspor elektronik itu lebih dipermudah gitu. Ya, kalau untuk pembuatan biaya pembuatannya gimana nih Bapak? Apakah ada perbedaan paspor elektronik ini dengan non elektronik ini? Ya jelas. Kalau untuk prosesnya itu mengenai tahapan prosesnya itu nggak ada perbedaan, hampir sama. Tetapi proses untuk melakukan pembayarannya itu pasti ada perbedaan, yaitu paspor biasa 350 dan paspor elektronik itu 650. 650.000. Beda harganya gitu harga, ya. Jelas beda harga. Baik. Kalau kita ingin memiliki paspor dalam satu hari bisa nggak di imigrasi? Bisa. Jadi Ya, kalau gimana? seandainya Bapak Ibu pendengar mau berangkat buru-buru, misalkan berangkat di hari yang sama, mau berangkat sore misalnya. Sekarang kan udah ada
kalau dari Bengkalis ini ya yang ini berangkat sore kan ada kapal gitu misalnya. Jadi mau bikin paspor di satu hari bisa sekarang Bisa. Ibu. Kita sebut namanya pelayanan Percepatan. VVIP percepatan dan itu pun kita akan dikenai biaya ke negaranya itu biaya percepatan itu ada menurut peraturan perundang-undangan itu 1.000.000 dan biaya untuk dokumen paspor itu 350 jadi total 1.350 itu resmi Bu. Resmi. Iya. Ya, jadi kalau seandainya kita ini sangat-sangat urgent, penting sekali ya, buru-buru. Iya. Jadi ini harus nggak harus daftar dulu ke aplikasi tadi ya, M-Paspor atau langsung ke kantor aja. Iya betul, itu namanya layanan walk-in, tapi nama layanan itu layanan percepatan pada hari yang sama. Iya. Tidak payah daftar ke aplikasi, tapi dengan syarat pemohon tersebut harus datang sebelum jam 11 siang. Jam 11 ya. Dan kita mempunyai kuota, yaitu 9 kuota dalam satu hari. Satu hari. Supaya tidak itulah kemampuan kita pada saat itu. Takutnya nanti di sore hari takutnya tidak siap nanti paspornya. Baik. Jadi yang bersangkutan datang langsung, diverifikasi sama petugas loket, foto dan wawancara. Pada saat foto wawancara selesai, yang bersangkutan bayar ke bank persepsi. Nanti jam 3 sore selesai foto paspornya. Iya. Baik. Nah, kalau kita berbicara mengenai paspor, jika paspor kita hilang atau rusak, ini langkah apa saja yang harus kita lakukan nih? Silakan Pak Fadli. Ya baik. Kalau untuk pemohon paspor yang memiliki paspor tetapi ternyata hilang gitu Ya. loh, sebaiknya sebelum datang ke kantor imigrasi melakukan laporan ke kantor polisi terdekat mengenai dokumen paspornya hilang. Jadi ada laporan kepolisian, nanti dasar kita nanti untuk melakukan proses penggantiannya itu nanti dari laporan kepolisian tersebut. Nah nanti akan ada prosesnya, kita akan kasih jalur walk-in nanti, terus pemohon akan diproses di BAP. BAP ini dalam arti untuk dipertanyakan apakah disengaja atau tidak disengaja gitu loh hilangnya paspor itu, dan pastinya nanti ketika pada saat prosesnya sudah berjalan nanti akan dikenai namanya biaya hilang ya, biaya beban. biaya beban namanya itu. Pasti akan dikenai denda nantinya. Kalau nggak salah itu berapa namanya? Hilang 1 juta. 1 Pak. juta ya. Wah, Hilang 1 Hilang juta 1 juta rupiah. rupiah. Dokumennya 350.000. Iya. Berarti sama 1 dengan juta 350.000. Iya. paspor yang 1 hari tadi. Iya. Ya, betul. makanya diharapkan Bapak Ibu sekaliannya jangan sampai hilang itu. Jangan sampai hilang. Iya, karena paspor Iya. tersebut dokumen negara yang nilainya sama dengan uang, dan sebetulnya paspor itu adalah pemegang, kita pinjamkan dokumen tersebut. Baik. Yang harus dijaga hati-hati. Oke, kalau seandainya rusak sama. Rusak, kalau pada saat rusak itu kan kategorinya ada yang kebakar, robek, segala macam. Nah, memang dia harus langsung datang ke kantor imigrasi juga, nanti diperiksa sama petugas Posdakim atau Inteldakim namanya. Nanti diperiksa nih rusaknya itu karena apa? Apakah kelalaian ataukah namanya force majeure atau keadaan kahar. Kalau misalnya ada unsur-unsur kelalaian, dendanya itu adalah 500.000, namanya biaya beban, Ya. tambah 350.000. Tapi kalau misalnya itu adalah keadaan kahar atau force majeure itu tidak dikenakan denda. Tapi ada lagi syarat pendukungnya. Harus dikeluarkan oleh pejabat setempat. Kenapa bisa rusak? Contoh misalnya kebakar nih, Atau banjir begitu ya. atau banjir gitu kan. Basah Nah, paspornya. bisa dari RT, RW atau desa atau camat, seperti itu harus surat keterangannya bahwa benar yang bersangkutan tersebut rumahnya misalnya banjir, kebakar gitu. Baik. Ya, itu tidak dikenakan denda. Baik. Ya, pendengar Anda bisa bergabung di 082388364742 atau juga mengirimkan pesan singkat di nomor yang sama, pendengar di 082388364742. Ini ada satu pertanyaan nih dari Bu Ras ya di Bengkalis, katanya rumahnya terkena banjir sehingga menyebabkan paspor basah. Apakah saat ia melakukan penggantian paspor juga dikenakan biaya denda? Tapi sepertinya sudah dijawab, tapi nggak apa-apa lah, sedikit lagi tambahan ya. Silakan. Iya, Mbak. Baik. Iya, tadi seperti itu yang kita bilang tadi, udah kita sampaikan bahwasanya itu namanya keadaan desak, keadaan kahar, namanya force majeure. Ya. Yang bersangkutan tidak perlu dikenakan biaya denda, cukup membayar dokumen negara 350.000 dengan prosedur yang ada.
diperiksa apakah dia itu tadi ada unsur kelalaian atau tidak. Dengan syarat pendukung sepertinya sama. Dia harus juga melampirkan KTP, KK, akte kelahiran, ijazah. Terus dia juga harus membawa dokumen paspor yang rusak tersebut, dan penambahan satu lagi surat keterangan dari pejabat daerah tertentu, kayak RT desa ataupun kantor camat gitu. Baik. Jadi dalam artian jika masyarakat yang memiliki paspornya rusak ya, terkena kebakaran atau sedikitlah sobek barangkali atau bagaimana, basah begitu. Jadi mereka tidak dikenakan denda. Dengan keadaan tertentu pada saat petugas Intel Dakim menyatakan bahwasanya itu adalah bukan unsur kelalaian. Seperti itu. Tapi paspornya yang rusak itu bisa digunakan atau dilakukan penggantian paspor baru? Iya, itu harus dilakukan penggantian Penggantian permohonan baru. Permohonan penggantian karena rusak di namanya. Karena rusak. Iya. Jadi memiliki paspor baru dengan tadi 350.000 lagi harus dibayar. Iya. Baik. Kalau misalnya tidak ada unsur kelalaian, tapi kalau misalnya ada, dia harus membayar biaya beban 500.000 tambah 350.000 biaya paspor. Wah, ini harus dijaga nih paspor ya. Betul sekali. Ya, walaupun bentuknya kecil, buku yang sekecil yang terdiri dari 48 halaman, Iya. tapi ini harus dijaga. Kalau nggak dijaga ini bayar begitu ya. Dan jangan lupa nih Mbak, kita paspor sekarang masa berlakunya 10 tahun. Oke, baik. Iya. Ya, saya juga pernah melihat nih suatu seperti di YouTube gitu kan, ada yang share gitu. Paspor memang sudah mulai berlaku 10 tahun atau bagaimana ini? Iya. Memang kemarin sejak akhir tahun yang saya dapat ini surat edaran dari Direktorat Jenderal Imigrasi bahwa masa berlaku paspor itu malahan sekarang diperpanjang. Dulunya cuma 5 tahun, alhamdulillah sekarang bisa 10 tahun. Jadi kalau menurut saya dengan nominal yang 350 murah kali 10 tahun itu murah ya. Murah. Cuman tolong jangan sampai rusak atau hilang. Itu makanya wajib dijaga dokumen itu. Ya, jadi sangat bisa dikatakan berbangga juga nih orang yang bikin paspor saat ini, terbit hari ini 10 tahun yang akan datang ini baru bisa diganti lagi. Iya, betul. Ya, kalau kita mau pingin pengajuan paspor ataupun penggantian paspor ini ada nggak kira-kira berapa bulan harus diganti, atau memang udah waktunya 2 hari 3 hari boleh nggak, atau bisa nggak untuk mengganti pengajuan paspor baru ini? Iya, untuk pengajuan itu sebaiknya menurut peraturan negara, terutama di Asia Tenggara bahkan di Eropa, itu 6 bulan sebelum habis masa berlaku, pemohon itu bisa datang ke kantor imigrasi, bisa mengajukan penggantian paspor namanya nanti. Jadi sebelum 6 bulan pun bisa untuk mengajukan penggantian paspor. Nanti akan terbit paspor baru dengan nomor buku paspor yang terbaru juga. Baik. Jadi 6 bulan harus diganti buku paspor aja. Jadi dalam artian paspor yang ini nggak berlaku lagi lah ya? Iya, betul. Iya, benar, nggak berlaku yang lama. Jadi kita terbitkan paspor dengan dokumen nomor paspor yang terbaru. Mungkin dengan penampilan atau mau foto yang baru silahkan. Gitu ya. Makanya tidak ada istilah perpanjangan paspor kan, yang ada pergantian paspor. Pergantian paspor ya. Paspor yang udah masa berlakunya habis harus diganti, nggak diperpanjang begitu. Baik. Ya, Pak Fadli dan juga Pak Asep, kita sudah di penghujung suani. Terakhir dari dialog kita pagi hari ini, apa yang ingin Bapak sampaikan? Silakan dulu nih Pak Fadli. Terima kasih. Intinya kepada Bapak Ibu pendengar sekalian, kalau memohon paspor itu sekarang ini sangat gampang. Jangan khawatir atau dengar isu dari orang-orang sebelum datang ke kantornya kita. Silakan dengan membawa persyaratan yang seperti kita sebutkan tadi, datang langsung ke kantor imigrasi di Bekalis, terutama di sini Jalan Ahmad Yani. Nanti akan kita layani, ada customer service kita yang standby di situ di jam pelayanan sesuai dengan jam yang kita tentukan gitu. Nah, terus ini juga terakhir kita ada semacam namanya inovasi pelayanan yang kita sebut easy paspor atau istilahnya jemput bola. Jadi bagi komunitas, bagi Bapak Ibu sekalian yang mau mengajukan permohonan paspor, tidak mesti datang ke kantor kita juga, bisa nanti datang sesuai di tempat yang ditentukan. Misalkan itu yang berombongan mau pergi misalkan tur wisata,
dari perkantoran, dari instansi sekolah, dari komunitas ataupun dari komplek perumahan misalkan gitu loh, mau mengajukan paspor. Pak, kami nggak sempat nih datang ke kantor imigrasi. Oh, silakan bersurat ke kantor kita. Nanti kita akan membuat atau proses permohonan paspornya di tempat yang kita sepakati ini. Baik. Misalkan di kantor atau di sekolah, instansi pendidikan atau di pondok pesantren misalnya. Baik. Dengan catatan minimal pemohon paspor itu setidaknya ada sekitar 50 pemohon. Baik. Jadi biar kita biasa kita layani sekaligus. Kalau 1-2 orang kan sangat ini kali ya. Ya. Sangat sayang kali bebek datang ke kantor, tapi kalau 50 minimal orang datang ke komunitas itu, kita akan layani ke tempat yang kita sepakati nih, di rumah atau di kantor, demikian. Jadi untuk proses foto dan juga wawancara dilakukan di tempat yang bersangkutan di mana begitu ya? Betul Tidak harus sekali. datang. Iya. Iya, jemput bola. Jemput bola. Iya. Ini merupakan suatu kemudahan yang Ya. dilakukan oleh imigrasi Bengkalis Iya. begitu. Baik, silakan terakhir nih apa yang disampaikan oleh Pak Asep. Siap. Silakan. Kepada masyarakat Bengkalis yang terkait isu-isu keimigrasian, kita menyediakan media informasi yang bisa melalui WhatsApp. Boleh nih kalau misalnya dia mau mencatat nomor pengaduan Ya, kita silakan berapa nih? di 0813 7883 8654. Ya, jaga paspormu ya kawan-kawan. Baik. 0813 788 Ya. 38 654. Ya, Ini betul. merupakan nomor Pengaduan imigrasi. Pengaduan imigrasi. Iya. Nah, kalau ada apa-apa diadu aja. Dia Jangan takut. Atau ada yang mau bertanya nih, boleh. Iya. Ini bisa via telepon dan WhatsApp dan ya Oke. via WhatsApp. WhatsApp dan via telepon. Baik. Ya, terima kasih ya Pak Fadli Saputra dan juga Pak Asep Sahri Ramadan Ya, sama-sama. yang sudah menyampaikan berbagai informasi terkait kumpas tuntas seputar tata cara pembuatan paspor. Terakhir nih, saya ingin tahu nih jam pelayanannya jam berapa sih di imigrasi Bengkalis? Baik, kita sudah mulai jam pelayanan itu kita mulai dari jam 7.30. Nah, jam 7.30 kita sudah melayani sampai nanti di jam 12 siang. Ya. Mungkin kita akan break istirahat untuk sholat soma, terus nanti kita akan lanjut lagi untuk pelayanan permohonan itu di jam 1 sampai dengan jam 4. Namun ada keterbatasan juga, kita untuk penerimaan permohonan akan kita terima pada jam terakhir itu jam 3. Jadi biar ada space waktu 1 jam untuk menyelesaikan semua permohonan yang belum terselesaikan. Jadi ini jam pelayanan Senin sampai Sabtu atau bagaimana? Senin sampai Jumat, Sabtu khusus atau bagaimana? Ya. Senin sampai Sabtu. Iya, jadi kalau untuk pelayanan kantor Iya. itu Senin sampai Jumat. Senin sampai Kamis itu jam 7.30 sampai jam 4. Kalau hari Jumat jam 7.30 sampai jam 16.30. Oke, kalau Sabtu nggak buka Sabtu ya? dan Minggu tidak buka pelayanan. Baik. Iya. Nah, ini juga harus tahu masyarakat, jangan-jangan mereka datang hari Sabtu kan? Kasihan. Apalagi kalau yang di luar daerah datang hari Sabtu, tahu-tahu kantor imigrasi tutup. Baik. Ya, terima kasih pendengar, Anda sudah bersama kami di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa untuk hari ini Selasa 21 Februari 2023. Pembahasan kita kumpas tuntas seputar tata cara pembuatan paspor. Terima kasih Pak Fadli Saputra SH. Ya, terima Ini kasih. merupakan kasih lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian dan Ya. juga Bapak Asep Sahri Ramadan SIP Ya. yang merupakan analis keimigrasian. Saya Maimunah Ismail pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar, dan kami cukupkan sampai di sini dalam Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.